Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan ekonomi kreatif, di mana mengharuskan kalian berpikir kreatif dan berani berbeda dalam berinovasi. Teman-teman, saya akan membagikan video pembelajaran mengenai lanjutan perkuliahan kita yang pastinya bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dan konteks kreativitas dan keinovasian serta ekonomi kreatif dalam pemasaran. Teman-teman, pada pembahasan ini akan menyajikan materi yang tentunya akan sangat menunjang wawasan dan pengetahuan kalian. Definisi kreativitas dan keinovasian. Menurut Yani R., kreativitas ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Sedangkan inovasi, bermakna memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat dan efisien. Teman-teman, sebuah kreativitas memiliki ruang lingkupnya sendiri, yaitu ide. Sebuah ide dari pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan ide, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas di mana untuk menciptakan suatu produk, diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Sedangkan ruang lingkup yang terakhir adalah gagasan kreativitas yang dituangkan dalam sebuah gagasan yang disampaikan secara langsung maupun tertulis melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Teman-teman, terdapat beberapa tahapan dan proses keinovasian dalam menunjang ekonomi kreatif, yaitu tahapan pengetahuan, tahapan di mana seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Tahapan persuasi atau bujukan yaitu tahapan di mana seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak terhadap inovasi. Tahapan keputusan adalah tahapan di mana seseorang mengambil keputusan terhadap kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Tahapan implementasi ialah tahapan di mana proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Tahapan terakhir, yaitu konfirmasi, ialah tahapan seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Jenis keinovasian yang dibagi menjadi 4 jenis yaitu instrumental innovation, disruptive innovation, architectural innovation, dan radical innovation. Teman-teman, dalam berbisnis, kalian haruslah memiliki strategi pemasaran sendiri, di mana untuk mendatangkan pelanggan yang membeli produk ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran berfungsi sebagai acuan dalam berbisnis. Adapun fungsi strategi pemasaran yaitu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, koordinasi pemasaran menjadi lebih efektif, merumuskan tujuan, dan pengawasan kegiatan pemasaran. Strategi pemasaran memiliki sebuah formulasi yang sering disebut, yaitu analisis SWOT, dan dimulai dengan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Teman-teman, formulasi strategi pemasaran telah diuji cobakan pada produk gelang anyam Warga Belajar, yang mana dengan formulasi strategi tersebut digunakan untuk meningkatkan hasil penjualan produk ekonomi kreatif Warga Belajar. Strategi pemasaran produk gelang anyam ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga keberlanjutan hasil produksi Warga Belajar. Teman-teman sekalian, materi kita pada hari ini telah selesai. Dari bab kita mengenai modal dasar dan pilar ekonomi kreatif, serta ekonomi kreatif dalam pemasaran. Semoga teman-teman bisa bersemangat mengikuti perkuliahan kita dan termotivasi mengenai ekonomi kreatif sehingga dapat menciptakan industri kreatif sendiri. Saya Abdul Wahid selaku pengembang video pembelajaran dan dibantu oleh pembimbing saya sekaligus dosen pengampu mata kuliah ekonomi kreatif Bapak Monri Freik Niki Ratumbuisang. Izin undur diri dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Somebody else.